Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada metode analisis data menggunakan analisis jalur atau path analysis. Untuk teknik analisis data selanjutnya, kita masuk pada uji asumsi klasik. Setelah tadi kita sudah menginput data ke eViews, kemudian melakukan analisis statistik deskriptif dan sudah menentukan model estimasi terbaik di masing-masing struktur. Selanjutnya sekarang adalah masuk pada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini sendiri digunakan pada suatu model regresi untuk syarat BLEU, untuk syarat Bayes linear unbiased estimator. Nah, jadi untuk melihat apakah data ini atau penelitian ini itu bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu uji kelayakan model setelah nanti model itu sudah terbebas dari beberapa gejala dari uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik yang pertama itu kita lakukan adalah uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas sendiri ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ini ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas, dan digunakan juga untuk menjelaskan efek dari multikoliniaritas yang menyebabkan standar error besar, yang akibatnya ketika koefisien diuji, nilai T hitungnya itu akan bernilai kecil dari T tabel sehingga tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Kemudian uji multikoliniaritas ini memperlihatkan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan ketentuan. Jika nilai korelasinya itu korelasi antar variabel bebasnya lebih kecil atau di bawah 0,90, maka dapat disimpulkan model tersebut tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Nah, untuk pendekatan melihat ada atau tidaknya uji multikoliniaritas ini, ada atau tidaknya gejala multikoliniaritas itu bisa menggunakan nilai VIF atau juga bisa menggunakan melihat nilai R antara variabel bebas. Nah, untuk selain bisa menggunakan eViews, nanti kita akan menggunakan eViews untuk melihat uji multikoliniaritasnya. Bisa juga menggunakan rumus sebagai berikut untuk melihat uji multikoliniaritas. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu apabila nilai R pada variabel korelasi antara variabel bebasnya itu lebih kecil dari 0,90, maka H0 diterima sehingga model tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas. Sedangkan apabila nilai R-nya itu lebih besar dari 0,90, maka tandanya terdapat gejala multikoliniaritas sehingga H0 ditolak. Oke, langsung saja untuk uji multikoliniaritas. Di sini kita coba untuk uji multikoliniaritasnya. Nah, untuk uji asumsi klasik ini juga dilakukan per masing-masing struktur. Yang pertama sekarang kita akan menguji yang struktur 1 terlebih dahulu. Nah, karena tadi multikoliniaritas itu untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau variabel dependennya, maka untuk uji ini kita tidak menyertakan variabel terikat atau variabel dependennya. Jadi untuk struktur yang pertama, karena terdiri dari 3 variabel dan variabel dependennya itu adalah hanya X1 dan X2, maka di sini kita pilih X1 dan X2 untuk melihat atau menguji multikoliniaritas di struktur yang pertama. Setelah kita pilih X1 dan X2, kita pilih quick, lalu kita pilih pada grup statistik, dan di sini kita pilih yang correlation. Nah, sudah sesuai variabel yang akan dimasukkan, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Kita freeze dan kita rename terlebih dahulu. Struktur 1 ini multicol struktur 1. Kita klik OK. Sini kita Ctrl A, kemudian kita copy dan kita paste di sini. Yang sebelumnya kita hapus terlebih dahulu dan kita sesuaikan lagi.
Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai ini, nilai korelasi atau nilai R antara variabel X1 dan X2-nya. Oke, di sini terlihat bahwasannya nilai R atau nilai hubungan antara nilai X1 dan X2 ini 0,636702, sehingga nilai koefisien korelasi itu di bawah 0,90 atau lebih kecil dari 0,90, dan dalam struktur 1 ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan tidak terjadi gejala multikolineritas pada model struktur 1. Oke, kita lanjut pada model struktur kedua di uji asumsi klasik multikolineritas. Ini kita close-kan saja. Kita lanjut pada struktur yang kedua, itu adalah untuk variabel bebasnya X1 kita klik, kemudian kita kontrol X2 dan Z. Nah, di sini ia tidak disertakan karena pada struktur 2 dia berposisi sebagai variabel terikatnya. Sama seperti tadi caranya, kita klik quick, lalu grup statistik, dan kita pilih yang correlation. Klik OK. Kita freeze, kita rename multicol struktur 2. Nah, kita kontrol A, lalu kita kontrol A dan kita copy, lalu kita paste lagi di sini. Nah, untuk hasil sebelumnya kita hapus terlebih dahulu dan kita paste, disesuaikan lagi penulisannya. Oke, dari sini kita lihat ya untuk hasilnya. Di sini nilai X1 antara X1 dan X2 itu 0,636702. Kemudian antara X2 dan Z itu nilai koefisiennya itu 0,3299. Sehingga dari masing-masing nilai ini itu lebih kecil dari 0,90. Sehingga dapat disimpulkan pada struktur kedua ini multikolineritasnya itu sudah terbebas atau sudah lolos. Nih, memiliki nilai koefisien masing-masing lebih kecil atau di bawah 0,90, maka dalam struktur kedua ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan tidak terjadi gejala multikolineritas. Oke, untuk uji asumsi klasik yang pertama, uji multikolineritas sudah lolos, dan kita lanjut pada uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji autokorelasi pada video berikutnya.